Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah. Seperti biasa, saya mau berbagi ilmu. Ilmu kali ini adalah tentang penyakit stroke ya. Semua orang tahu penyakit stroke. Penyakit stroke ini yang sangat geram dan sangat menjengkelkan. Bahkan semua orang hampir putus asa dalam mengalami penyakit stroke ya. Saya sudah meneliti yang namanya penyakit stroke, tetapi saya belum pernah mencobanya ya. Saya hanya meneliti kepada bos saya. Bos saya. Suatu saat saya bekerja di tukang es krim ya. Tukang es krim bos saya. Bos saya ini tukang es krim ya. Jadi ceritanya saya ini dulu bekerja sebagai tukang es krim ya. Jadi saya nggak mau menyebutkan namanya ya. Dia ini mengalami stroke ya. Saya teliti dan saya perhatikan. Orang yang namanya mengalami penyakit stroke itu belum saya tahu dan obatnya apa, belum saya tahu ya obatnya apa ya. Berhubungan saya tidak tahu obatnya apa, jadi saya hanya meneliti saja ya. Jadi apabila ada contohnya seperti bos saya, itu dia sedang mengalami stroke. Jadi 1 minggu, 2 minggu, dia sering bolak-balik dibawa ke rumah sakit ya, tetap hasilnya sama. Awalnya penyakit stroke itu dia hanya bisa duduk. Setelah duduk-duduk aja, dia gak bisa gerak, jalan pun gak bisa. Setelah dia duduk-duduk aja, setelah seminggu, lalu dia hanya bisa berbaring. Dia sudah tidak bisa lagi duduk, dia hanya bisa berbaring ya. Jadi si kaki kita, si tangan kita itu sudah tidak bisa bergerak lagi ya. Itu yang namanya stroke ya. Seperti itu. Dia hanya berbaring-baring seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Seperti itu ya. Penyakit stroke ini dia dalam waktu 1 bulan dia akan meninggal dunia. Seperti itu ya. Ini yang sudah saya teliti ya, penyakit stroke. Dalam waktu 1 bulan orang yang kena penyakit stroke barulah dia meninggal dunia ya. Seperti itu. Kalian tahu kan bagaimana rasanya orang yang merawat orangnya stroke. Dan begitu sangat berat cara perawatannya. Dan harus tahan jijik. Seperti itu ya. Seperti kencing di tempat, berak di tempat, seperti itu hal yang sangat menjijikan, tapi mau bagaimana lagi, yang namanya keluarga harus kita bekerja sama kan untuk merawatnya, entah itu orang tua, entah itu mertua, seperti itu ya, entah itu suami, entah itu istri ya, seperti itu. Jadi harus kerjasama cara merawatnya orang yang stroke, seperti itu ya. Ini baru 1 kali saya meneliti, dan pernah juga saya meneliti dan ketika saya berada di kota Batam ya. Di kota Batam. Jadi ceritanya teman mertua saya, dia mengalami stroke juga dia. Dia mengalami stroke, dia hanya bisa berbaring saja. Kalau berbicara dia masih bisa. Dia bisa berbicara. Dia bisa berbicara. Dia pun meninggalnya sama dalam waktu, mungkin ini agak lama ya, bisa berbulan-bulan ya. Agak lama, sebulan 2 bulan lah mungkin. Jadi saya belum tahu keseharian dia. Kalau saya kan tahu keseharian bos saya kan, ini kan orang lain, jadi saya belum meneliti ya, tapi saya memperhatikan saja orang ini sudah lama katanya berbulan-bulan dia mengalami penyakit stroke ya. Akhirnya apa yang terjadi, orang ini pun yang mengalami penyakit stroke akhirnya meninggal dunia juga. Nah, setelah saya beberapa hari, beberapa bulan, dan bertahun-tahun saya meneliti yang namanya penyakit stroke, saya belum menemukan obatnya itu apa ya. Obatnya apa saya gak tahu ya, penyakit stroke ya. Masalahnya yang saya teliti itu hanya yang orang yang terkena penyakit stroke itu sudah pada meninggal semua gitu. Jadi belum ada cara untuk penyembuhannya itu bagaimana, saya belum tahu ya. Saya hanya meneliti dan belum juga saya mencobanya ya, karena saya belum pernah. Alhamdulillah saya belum pernah sama sekali ya. Alhamdulillah saya sehat walafiat ya.
Inilah penyakit stroke yang kedua orang ya. Pernah juga di kampung saya juga, di desa tempat lain, dia mengalami penyakit stroke juga. Dia hanya duduk-duduk saja. Tapi nggak tahu ya sekarang itu orangnya masih hidup apa enggak, saya nggak tahu ya. Dia mengalami stroke juga, tapi dia nggak tahu bagaimana cara pengobatannya ya. Kalau menurut pendapat saya ya, menurut penelitian saya, seorang dokter pun tidak mampu orang yang namanya menyembuhkan penyakit stroke ya. Contohnya saya seperti bos saya ya. Bos saya itu loh sudah bolak-balik ke rumah sakit. Secara otomatis kan dokter itu kan merawat orang stroke kan, seperti itu. Jadi dokter itu tidak mampu menyembuhkan orang stroke, nggak sanggup ya. Kalau dokter itu mampu menyembuhkan orang stroke kan, begitu orang stroke datang, ya rawat seharusnya sembuh kan, tapi ini enggak. Ya datang bolak-balik ke rumah sakit, sudah nyampe 1 bulan, mana dia meninggal dunia, bukannya sembuh. Nah seperti itu. Dan saya meneliti bahwa dokter ini juga tidak mampu dan tidak bisa untuk menyembuhkan yang namanya penyakit stroke, seperti itu ya. Saya bukan menjelek-jelekan dokter, mohon maaf ya, tapi ini kenyataan. Buktinya bos saya sudah bolak-balik ke rumah sakit, kenapa dia gak ada kesembuhan? Padahal sudah minum obat tiap hari kan, padahal sudah perawatan seminggu sekali, seperti itu. Tapi malah meninggal dunia, bukannya ada kesembuhan, seperti itu ya. Yang namanya penyakit stroke itu yang bisa menyembuhkan cuma satu, Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkannya. Kita hanya yakin kepada Allah, meminta kepada Allah, seperti itulah keyakinan kita. Jadi semua para dokter, semua para ahli pengobatan tidak bisa yang namanya menyembuhkan penyakit. Dia hanya perantara menyembuhkannya saja, tapi yang menyembuhkan Allah ya. Tapi saya belum meneliti ya, menguji cobanya ya, bagaimana penyakit stroke ini dengan cara pengobatan seperti saya ya, seperti pengobatan secara gaib ya. Mungkin bagi ibu-ibu, bapak-bapak ya, kawan-kawan, apabila Anda mengalami penyakit stroke, mohonlah dicoba pengobatan dari saya ya. Jadi pengobatan dari saya ini belum saya praktekkan ya, tapi saya sudah mempraktekkan ke penyakit yang lain. Seperti penyakit kelenjar getah bening ya. Penyakit kelenjar getah bening itu saya itu menimpa kepada anak saya dan saya yang mengobatinya. Cara mengobatinya adalah kita harus puasa Senin Kamis. Sebelum kita sahur kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah kelenjar getah bening anakku. Sebelum kita berbuka, berdoa lagi, ya Allah sembuhkanlah anakku kelenjar getah beningnya ya Allah. Selama 4 bulan itu penyakit yang namanya anak benjolan kelenjar getah bening itu sembuh sedikit-sedikit ya, kempes. Akhirnya hilang tanpa bekas, seperti itu ya. Dan saya sudah meneliti dan uji coba penyakit ini. Bahkan juga pernah saya mencoba penyakit namanya diabetes basah ya. Penyakit diabetes basah ini kepada ustadz ya, namanya Ustadz Masri yang di Batam ya. Pernah saya, Pak Ustadz Masri ini dia kena penyakit diabetes basah. Jempolnya dia luka, dia tidak tahu kalau dia punya penyakit diabetes basah ya. Akhirnya saya tanya, Pak Ustadz gitu, kenapa kakinya begini ceritanya? Aku ini kan kaki saya kesandung batu, saya kopek, malah luka. Aku nggak tahu kalau aku ini udah punya penyakit diabetes basah. Begitu luka gak sembuh-sembuh berbulan-bulan. Lalu saya nasihatin kepada Ustadz, memberikan saya ilmu kepada Ustadz ya, yang memang tidak masuk akal ya. Ada orang bodoh ya, yang orang bodoh dalam agama memberi nasihat dan memberi petunjuk kesembuhan kepada seorang Ustadz. Memang agak sedikit konyol ya gitu. Tapi ini kenyataan loh yang saya alami. Saya kan ini orang bodoh yang Al-Quran gak hafal, hadis-hadis gak hafal. Akan tetapi saya menasihati Pak Ustadz, memberikan kesembuhan sama Pak Ustadz ini. Saya gini, Pak Ustadz, saya bisa menyembuhkan penyakit itu. Pak Ustadz harus puasa Senin Kamis. Jawab Pak Ustadz apa? Aduh, kalau puasa Senin Kamis saya gak sanggup, katanya saya lemes bawaannya. Dia seperti itu bilangnya. Oh begitu ya. Ya udah, akhirnya saya secara diam-diam puasa Senin Kamis, berdoa saya. Setelah itu saya berdoa kepada Allah dan puasa Senin Kamis untuk Ustadz.
Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakit Ustadz yang diabetes basah jempol kakinya ya Allah. Sebelum sahur ya, dan sebelum juga berbuka, ya Allah tolong sembuhkanlah penyakit diabetes basah kepada Ustadz ya Allah, pemasi ya Allah jempolnya. Setelah beberapa hari, beberapa bulan kemudian, akhirnya saya bertemu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, gimana jempol kakinya? Alhamdulillah udah sembuh katanya dulu, bilang gitu. Pak Ustadz, saya mau ngomong ya. Saya sudah puasakan Pak Ustadz, puasa Senin Kamis mendoakan Pak Ustadz penyakit diabetes itu sembuh. Saya bilang, Alhamdulillah katanya dulu, makasih banyak ya dulu sudah doain saya. Iya, saya udah puasain Pak Ustadz. Puasa Senin Kamis berdoa sama Allah minta kesembuhan. Karena Pak Ustadz gak mampu kan untuk puasa Senin Kamis. Ya seperti itu. Nah, inilah kisah nyata saya. Puasa Senin Kamis ini bisa menyembuhkan semua penyakit ya secara gaib ya. Ini sudah saya praktekkan dan uji coba kepada seorang ustadz dan juga kepada ibu saya juga sudah mempraktekkan dia penyakit diabetes basah juga. Nah, saya ini belum mencobanya kepada yang namanya penyakit stroke ya. Nah, ini jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, apabila Anda mengalami stroke, di keluarga Anda stroke, maka Anda harus mengamalkan nih ilmu dari saya. Puasa Senin Kamis, berdoa minta kesembuhan. Kalau Anda stroke, minta kesembuhan stroke-nya. Sebelum sahur berdoa minta kesembuhan. Sebelum buka juga minta kesembuhan, berdoa ya. Ini adalah pengobatan secara gaib ya. Memang tidak masuk akal dan pikiran kita. Akan tetapi Anda tetap berusaha dan berobat ke puskesmas atau ke dokter ya, tapi jangan berobat ke dukun atau ke paranormal ya. Itu adalah dosa besar, dosa tidak bisa diampuni Allah, dosa syirik ya. Jadi pengobatannya yang alami saja, obat warungan, dokter atau puskesmas ya, seperti itu. Inilah ilmu yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Dan sekali lagi saya ingatkan, apabila ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan mengalami penyakit stroke, pengobatannya adalah Anda harus puasa Senin Kamis. Sebelum sahur Anda berdoa minta kesembuhan, sebelum berbuka Anda juga minta kesembuhan. Puasa Senin Kamis ya. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.